Sobat Masjid, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film dari anime yang menceritakan sekelompok manusia yang terjebak di dalam dunia game dan tidak bisa lockout dari sana. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka dan akankah mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang berkacamata tengah kebingungan di sebuah tempat yang sangat hijau. Tempat ini digambarkan seperti reruntuhan dari sebuah kota yang telah lama hancur. Kemudian pria ini menyadari kalau dia sangat akrab dengan tempat ini. Dia mulai berjalan untuk melihat sekitar kota ini. Di tengah kota terdapat sebuah pohon yang cukup besar, yang daunnya berwarna perak. Dan dia menyadari kalau dia berada di Akihabara, di sebuah game yang pernah dia mainkan. Tidak sampai di situ, pria ini melihat orang-orang yang berada di sekitar situ begitu panik dan bingung dan mencari apa yang sebenarnya terjadi. Pria ini bernama Shiroe, seorang mage yang sekaligus ahli strategi. Saat dia berjalan, Shiroe ini tidak sengaja tersandung dan dia terjatuh dan membuka layar status miliknya. Di sini Shiroe berusaha untuk mencari tombol keluar, tapi sayangnya tombol keluar tidak bisa dinyalakan. Jadi dia tidak bisa keluar dari dalam game ini. Setelah itu Shiroe melihat daftar teman yang dia miliki dan melihat nama salah satu teman akrabnya yang bernama Natsugu. Shiroe langsung menghubungi Natsugu. Kemudian mereka berdua bertemu di tempat yang mereka biasa temui. Di sini mereka mulai membicarakan mengenai hal yang terjadi kepada mereka. Kenapa mereka bisa terjebak di dalam game, terlebih lagi mereka tidak bisa keluar. Tanpa disadari oleh mereka berdua, ada seseorang yang sudah mengawasi mereka dari tadi. Tapi sayangnya Shiroe dan Natsugu sama sekali tidak menyadari hal itu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, terdapat seseorang yang melempar batu ke arah mereka. Awalnya mereka tidak curiga, tapi lama-kelamaan batunya semakin besar. Di sini mereka menyadari ada seseorang di atas gedung yang melempar mereka sebuah batu. Di sini Natsugu langsung bersiaga karena dia berpikir kalau pria itu akan menyerang mereka. Tapi sayangnya Shiroe mengenal pria itu. Pria ini adalah Akatsuki, seorang ras manusia yang memiliki spesialis seorang assassin. Kemudian mereka bertiga pun menuju sebuah gedung. Di sini Akatsuki meminta kepada Shiroe untuk memberikan sebuah ramuan untuk mengembalikan wujudnya seperti semula, karena Akatsuki sangat kesulitan dengan wujudnya ini. Dan baru diketahui ternyata Akatsuki adalah seorang gadis, yang tentu saja membuat mereka berdua menjadi sangat kaget karena Shiroe sendiri mengira kalau Akatsuki adalah seorang laki-laki. Setelah ramuan itu diminum dan mendapatkan rasa sakit yang luar biasa, Akatsuki pun kembali ke wujud manusianya, yang ternyata dia adalah seorang gadis kecil. Ditambah lagi Akatsuki terlihat sangat cantik, yang membuat Shiroe menjadi sangat terpana. Setelah Akatsuki berganti baju, mereka bertiga memutuskan untuk mencari ke tempat lain mengenai informasi yang mereka bisa ambil. Jadi mereka berencana untuk masuk ke ruang guild untuk mencari teman-teman mereka dan berbagi informasi mengenai hal yang terjadi. Saat mereka berjalan di tengah kota, mereka bertiga tampak kelaparan dan ingin membeli sesuatu. Tapi di sini Shiroe dan Natsugu sama sekali tidak yakin dengan rasanya. Tapi karena kelaparan dan ditambah lagi melihat Akatsuki yang membeli sesuatu, membuat mereka berdua langsung membeli makanan yang berada tepat di depan mereka. Tapi saat dicicipi ternyata rasanya benar-benar hambar. Bahkan minuman yang terlihat sangat enak rasanya sama sekali seperti air putih. Tentu saja membuat mereka bertiga menjadi sangat kecewa. Setelah itu ada seseorang dari serikat yang menghubungi Shiroe, dan itu adalah teman lamanya, yaitu bernama Marie. Karena ditelepon oleh Marie, mereka bertiga langsung menuju gedung serikat untuk menemui Marie.
Saat masuk, mereka langsung disambut oleh Marie, seorang wanita yang sangat energik. Bahkan saat Shiroe datang, Marie langsung memeluk Shiroe, seakan-akan merindukannya. Tentu saja membuat Shiroe menjadi sangat risih dan aneh dengan kelakuan dari gadis ini. Begitu pula dengan Natsusugu yang baru saja mengenalkan dirinya, langsung saja dipeluk oleh Marie. Kemudian tak selang lama datang anggota serikat yang lainnya, seorang gadis berkacamata. Tapi saat dia melihat Akatsuki, dia langsung terpanah karena menganggap Akatsuki adalah seorang gadis kecil. Padahal Akatsuki adalah seorang wanita dewasa yang hanya terjebak pada tubuh gadis kecil. Di sini Shiroe langsung memulai pembicaraan dengan bertanya, berapakah aliansi bulan sabit yang online hari ini? Di sini Marie menjawab, termasuk aku 19 yang online. Dan 18 orang lainnya berada di kota. Di sini salah satu anggota guild bulan sabit menjelaskan bahwa alat teleportasi mereka tidak bisa digunakan. Jadi mereka tidak bisa pergi ke kota yang lain. Dan hal ini sangat menghambat pergerakan mereka. Jadi, para petualang terjebak di kota ini tanpa bisa melakukan apapun. Salah satu wanita di guild itu pun juga berkata, kalau banyak orang yang langsung menemui guild mereka dan juga banyak diadakan rekrutan baru untuk masuk ke dalam guild. Lalu Maria berkata, semakin banyak orang, semakin baik dalam kondisi seperti ini. Kemudian Natsusugu berkata, kalau ini adalah Eldatel yang mereka kenal. Oh iya, Eldatel merupakan map yang saat ini mereka berada. Kemudian di sini, Shiroe berkata, kalau ini bukanlah Eldatel yang mereka kenal saat ini. Karena para NPC seakan-akan hidup dan memiliki ekspresi. Jadi bisa dikatakan kalau tempat ini adalah tempat yang benar-benar baru. Dan di sini Shiroe berkata kalau dia ingin melakukan ekspansi baru. Dengan ekspresi sedikit ragu, Marie berusaha mengatakan kepada Shiro kalau dia mengharapkan Shiro untuk masuk ke serikatnya. Walaupun Marie tahu kalau Shiro bukan merupakan seseorang yang suka berada di suatu kuil, tapi di sini Marie berusaha untuk meyakinkan Shiro. Tapi sayangnya Shiroe menolak permintaan dari Marie karena dia tidak ingin terikat. Kemudian mereka pun pergi dari guild aliansi bulan sabit. Kemudian Natsusugu mengatakan kalau dia ingin mencoba. Akankah bila dia tewas dalam permainan game ini, dia akan lolos dari game ini dan kembali hidup di dunia nyata. Tapi di sini Shiroe mengatakan kalau itu hal yang tidak mungkin. Bila kau gugur dalam game ini, maka kau akan dihidupkan di dalam katedral. Oh ya, katedral sendiri merupakan tempat untuk menghidupkan player yang telah gugur atau musnah dalam suatu pertempuran. Jadi, bisa dipastikan mereka akan terjebak di tempat ini dalam waktu yang tidak diketahui. Di sini Natsusugu pun berkata, apakah bila kita tewas dalam sebuah permainan, kita akan mendapatkan penalti? Dengan ekspresi sedikit ragu-ragu dan penasaran, Shiroe berkata, itu layak untuk dicoba. Kemudian mereka pun menuju map terdekat, yaitu hutan arsip. Di sini, tempat banyak monster bersarang. Saat mereka masuk, tempat ini terlihat sangat sepi, yang membuat Natsusugu berpikir kalau monster tidak akan menyerang mereka. Tapi di sini Shiroe berkata, kalau monster di bawah level 90, kemungkinan besar mereka akan mengabaikannya. Tapi untuk monster kuat, tanpa peringatan, para monster itu langsung akan menyerangnya. Di saat pembicaraan itu, sekelompok monster muncul di hadapan mereka dan langsung menyerang mereka bertiga. Di sini Shiroe langsung menentukan strategi apa yang akan mereka gunakan. Tapi di saat Shiroe berpikir, tiba-tiba dia terperangkap oleh salah satu monster tumbuhan. Entah dari mana Akatsuki meloncat dan menyerang monster itu dan berhasil si monster itu. Di sini Shiroe berkata, bagaimana kau bisa melakukan itu Akatsuki? Akatsuki berkata kalau dia melakukan itu secara otomatis. Hal ini membuat Shiroe sedikit berpikir kalau para petualang melakukan skill yang mereka dapat secara otomatis. Dan Shiroe ingin mencoba lagi kepada Natsusugu, yang mana Natsusugu diminta untuk melakukan satu skill. Dan benar saja mereka bisa melakukannya tanpa harus melakukan belajar. Dari informasi yang mereka dapat ini, mereka mengetahui kalau Eldatel yang mereka tahu dulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Di lain cerita terlihat Marie menghubungi salah satu anggota guildnya, yaitu Shirara, yang terjebak dan hampir saja ditangkap oleh anggota guild yang lainnya. Tapi di atas gedung terlihat seseorang yang mengawasi. Entah dia ingin menolong Shirara atau orang yang menyuruh untuk menangkap Shirara, masih belum diketahui. Dan episode 1 pun berakhir.
Kita akan langsung beranjak menuju episode kedua. Di sini Shiroi, Akatsuki, dan Natsusugu berdiri di depan katedral dan melihat para player yang telah tewas kembali dihidupkan di dalam katedral itu. Hal ini menandakan kalau kematian bukanlah sebuah akhir dari game ini. Jadi mereka bisa mengulang permainan lagi. Dari sini Shiroi pun mulai menggerakkan kacamatanya dan berkata kalau ada 30.000 player yang berada di Jepang dan ratusan ribu yang lainnya berada di seluruh dunia. Dan mereka harus terjebak di dalam game ini. Jadi mereka harus mencari cara agar bisa keluar dari dalam game ini. Kemudian Akatsuki, Shiroi, dan Natsusugu melakukan farming kembali untuk mengalahkan para monster dan mencari item. Dan di sini mereka mendapatkan banyak informasi yang penting agar bisa keluar atau mencari petunjuk untuk keluar dari game ini. Setelah selesai melakukan farming, mereka pun pergi dari tempat itu. Tapi di sini Akatsuki mengatakan kalau dia ingin melakukan beberapa hal karena dia adalah kelas assassin. Dia ingin mencoba beberapa skill yang dia punya yang bisa digunakan di dalam hutan. Tentu saja Shiroi mengizinkan Akatsuki untuk melakukan itu dan berkata kalau mereka bisa bertemu di gerbang selatan. Kemudian Akatsuki pun mulai mengawasi Shiroi dan juga Natsusugu dari atas ketinggian hutan itu. どうしたシロなんかいろいろ切り立てしないどういうああ私はあの骨をかぶっ Saat mereka akan kembali, tiba-tiba mereka dicegat oleh 4 petualang yang ingin merampas harta mereka. 4 petualang ini dikenal sebagai seorang PK atau player killer. Di sini mereka bermaksud untuk menjarah dan juga mengambil harta mereka semua. Tapi tanpa ragu-ragu, Shiroi dan Natsusugu langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan pertahanan bila mereka menyerang. Tanpa peringatan, salah satu dari anggota para player killer itu langsung menyerang Natsusugu dengan menjeratnya menggunakan rantai. Tapi Shiroi langsung melepaskannya dengan menggunakan sebuah skill yang berfungsi untuk membatalkan skill lawan. Kemudian di sini terjadi pertempuran antara mereka semua. Saat Shiroi dan Natsusugu berhasil mendesak musuh dan menguras HP mereka, di sini salah satu anggota dari player kill berusaha untuk memanggil healer mereka untuk melakukan penyembuhan. Tapi sayangnya Shiroi sudah mempengaruhi healer itu yang membuat healer itu langsung tertidur. Dan di saat yang tepat itulah Akatsuki datang dan membantu mereka dan berhasil melumpuhkan sebagian besar dari player killer itu. Tapi sayangnya itu hanyalah sebuah tipuan. Di saat mereka lengah, player kill itu berusaha untuk menyerang Natsusugu dan juga Shiroi. Tapi tanpa peringatan, Akatsuki langsung menebasnya dari belakang yang membuat player killer itu langsung menghilang dan kembali ke katedral. 主君の間森の暗がりなんて見えるはずがない試すかいると思ったかこのバー Kemudian saat mereka beristirahat, Natsusugu berkata, kenapa para player killer itu melakukan pemburuan kepada player yang lainnya, padahal itu sangat tidak menguntungkan. Tapi di sini Shiroi berkata kalau mungkin saja mereka bosan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Toh level mereka pun sudah sangat tinggi, jadi dengan memburu monster pun tidak akan menghasilkan apapun. Terus biaya hidup di Eldatel terlalu murah, bahkan hanya dengan sedikit uang mereka bisa hidup dan juga memesan makanan. Jadi bisa dikatakan para player di tempat ini merasa sangat kebosanan. Jadi singkat cerita, mereka semua membutuhkan alasan agar bisa terus hidup di dalam game ini. Dari perkataan Shiroi itu membuat Akatsuki berpikiran akan sesuatu dan apa yang harus mereka lakukan saat itu. 本当かっこ悪いよね。主君みんなまだここ違う世界だとしたら Kemudian di sini terdapat panggilan dari Marie untuk segera menemuinya di kantor serikat. Di sini Marie menjelaskan kalau temannya yang berada di guild yang bernama Shirara sedang berada di kota lain yang berjarak 850 km dari tempat ini. Jadi dia meminta kepada Shiroi untuk menjaga guild ini agar tetap utuh. Tapi berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Shiroi bahwa aliansi Bulan Sabit memiliki banyak pemain berlevel tinggi, tapi sayangnya mereka kekurangan healer dan bisa dipastikan mereka akan kalah atau gagal dalam perjalanan
menjemput rekan mereka. Jadi Shiroi berpikiran untuk dia yang akan melakukan perjalanan itu sendiri bersama teman-temannya. Tapi di sisi lain Shiroi masih bingung karena dia tidak ingin terlibat dengan urusan orang lain. Di tengah-tengah keraguan dari Shiroi, Akatsuki dan Natsuzugu langsung memukul pundak dari Shiroi dan mengatakan jangan ada keraguan-raguan, katakan yang ingin kau katakan. Shiroi langsung berdiri dan mengatakan kepada Marie bahwa pilihan yang terbaik untuk saat ini adalah mereka yang harus pergi dan mencari Shirara. Tentu saja, perkataan dari Shiroi ini membuat Marie sangat terkejut dan dia tidak bisa berkata apapun. Di keesokan paginya, mereka pun beranjak pergi dengan dilepaskan oleh para anggota serikat dari aliansi Bulan Sabit. Mereka langsung memanggil makhluk summon mereka, yaitu 3 ekor kuda, dan mereka pun menjauhi wilayah itu. Di siang harinya mereka pun melakukan peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan. Dan setelah selesai beristirahat, Shiroi dan Natsuzugu mengambil sebuah alat summon yang berada di tangan mereka dan meniupkannya. Dan muncullah 2 makhluk terbang yang diketahui itu merupakan adalah seekor Griffin. Griffin sendiri merupakan makhluk mitologi yang berada di Eropa yang diwujudkan secara nyata di dalam game ini. Dan mereka pun mulai menaiki Griffin itu untuk beranjak pergi. Tapi di sini Akatsuki masih ragu. Dan yang lebih difikirkan oleh Akatsuki ialah hanya orang-orang yang telah menyelesaikan misi paling sulit yang akan diberikan Fluid Griffin itu. Yang tentu saja misi sulit itu berhasil diselesaikan oleh Shiroi dan Natsuzugu. Kemudian Shiroi meminta kepada Akatsuki untuk duduk di belakangnya karena mereka akan segera pergi dari tempat itu untuk segera menjemput Shirara. Saat mereka terbang, Akatsuki sangat terpanah dengan keindahan dari pemandangan yang dia lihat. Dia pun sangat menyukai pemandangan itu dan mereka pun langsung pergi untuk menuju tempat itu. Dan episode 2 pun